Kalau ngomongin laptop gaming, rasanya tuh susah banget lah ya buat kita nggak nyebut nama Asus ROG. Brand yang satu ini tuh memang kayak nggak pernah kehabisan ide. Selalu aja ide inovasi baru yang bikin kita pengen bilang kayak, kok bisa sih gitu ya? Nah, oleh karena itu, kali ini mereka hadir kembali nih dengan konsep yang bisa dibilang unik. Sebuah tablet 2-in-1 gaming tablet, ya kan? Dan memang ini sudah hadir beberapa tahun yang lalu. Tapi pertanyaannya, apakah perangkat ini yang saat ini, terutama yang dapat refreshment kali ini beneran bisa ngasih performa yang bikin kita semua terpukau? Atau malahan cuma sekedar kayak, ya refreshment dikit, minor gitu lah ya. Nah, oleh karena itu buat pembahasan lengkapnya bakal Pical kupas tuntas di review kali ini. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pical, dan kali ini Pical akan nge-review sebuah laptop gaming dari ROG, yaitu ROG Flow Z13 dengan kode GZ302EA. Nah, laptop ini tuh punya spesifikasi sebagai berikut. CPU menggunakan AMD Ryzen AI Max Plus 395 Mobile Processor, RAM 64GB LPDDR5X Quad Channel 8 GHz, storage SSD M2 NVMe PCIe 4.0 dengan kapasitas 1TB, integrated GPU AMD Radeon 8060S dengan 512MB sharing memory, dan layar ROG Nebula Display Panel Touchscreen 13,4 inci glossy finish dengan resolusi 2560x1600 atau WQXGA dengan refresh rate sebesar 180 Hz. Nah, kita mulai dulu dari bagian desain, di mana ROG Flow Z13 ini memiliki desain retro futurisme yang memang hadir dengan warna yang gagah, yaitu off black seperti unit yang Pical lagi review kali ini. Jika dilihat dari sisi eksterior, desainnya memang mengusung konsep laptop gaming dan juga working tablet yang memang nggak biasa. Meskipun konsep desain seperti ini udah banyak banget kita temuin di dunia perlaptopan, tapi kalau dilihat dari sisi tabletnya, maka ROG Flow Z13 ini tuh terasa beda, di mana dia punya tampilan yang memang fresh dan juga futuristik, jadi kelihatan keren aja gitu. Lanjut lagi, seperti kebanyakan laptop gaming masa kini, maka Z13 juga dibekali dengan aksen RGB di bagian belakang bodinya. Dari situ aja udah langsung kelihatan nih DNA gamingnya. Jadi meskipun bentuknya tablet, tapi aura ROG-nya masih kuat banget. Ya jelas lah ya, nama juga ROG gitu, Republic of Gamers gitu. Selain itu, di bagian belakangnya pun juga terdapat sebuah kickstand yang bisa diatur hingga sudut 170 derajat. Jadi, posisi pakainya tuh bisa fleksibel banget, entah buat kerja, buat nonton, ataupun juga sekedar main game santai. Sementara buat material bodinya sendiri, maka laptop ini sudah menggunakan CNC aluminium yang memang biasa digunakan di industri transportasi, peralatan medis, bahkan juga pesawat terbang. Karena material ini dikenal memiliki presisi tinggi, kuat, dan juga tahan korosi, dan yang pastinya tetap masih ringan. Namun memang perlu jadi catatan adalah tidak adanya informasi mengenai sertifikasi military grade buat ROG Flow Z13 kali ini. Ya minimal kita sedikit agak lebih antisipasi lah ya kalau mau bawa laptop ini keluar. Oke. Dan setelah kita bahas soal look, maka kita lanjut ke bagian dimensi, di mana laptop ROG Flow Z13 ini punya ukuran 30 x 20,4 cm, dengan ketebalan sekitar 1,2 cm dan bobot hanya 1,2 kg saja. Dengan bobot segitu, maka jelas bikin laptop ini terasa ringkas dan juga ideal banget, terutama buat kita yang butuh mobilitas tinggi. Nah, habis kita bahas ukuran dan juga berat, maka sekarang kita masuk ke bagian kelengkapan I/O portnya. Di mana pada sisi kanan bodinya, kita nanti bisa menemukan tombol power, volume rocker, dan juga command center button. Dan juga pada sisi ini nanti terdapat satu port USB Type-A 3.2 Gen 2, dan juga satu port combo audio jack 3,5 mm buat kebutuhan headset ataupun juga mic eksternal. Sementara di sisi kirinya ada dua port USB Type-C 4.0 yang sudah support akan power delivery dan juga display port dengan kecepatan transfer hingga 40 gigabit per second. Kemudian nanti disusul juga dengan adanya satu port HDMI 2.1, satu port adapter berbentuk persegi, dan juga terakhir satu slot micro SD card UHS-2 buat tambahan storage-nya. Nah, kalau teman-teman nanya, ya nggak ada colokan LAN-nya bang. Ya memang nggak ada ya, kan bisa pakai adapter USB to Ethernet lah ya. Jadi mau nggak mau memang ini penyakit yang menjadi cukup lumrah ya, terutama produsen-produsen zaman sekarang. Bang. Nah, untuk urusan penempatan I/O portnya, maka ROG Flow Z13 ini terlihat sangat mempertimbangkan efisiensi agar memang nggak mengganggu area-area kerja. Port-portnya pun juga dikelompokkan dengan rapi sehingga kabelnya nggak berantakan dan juga meja kerja tetap terlihat bersih lah tanpa kesan semrawut. Apalagi dengan hadirnya USB 4.0 tuh kayaknya, aduh, sesuatu banget gitu ya. Makasih Asus. Nah, setelah kita ngomongin soal desain dan bodinya yang kelihatan futuristik banget, sekarang kita lanjut ke bagian layarnya. Di mana di bagian layarnya laptop gaming ini sudah dibekali dengan ROG Nebula Display. Ya, ini gimmick-gimmick marketing yang ROG bawa nih. Di mana dia adalah kombinasi dari panel touchscreen dan juga glossy finish yang memang memberikan tampilan visual yang tajam responsif.
Tapi bukan cuma sekedar touchscreen dan glossy finish, karena ya layarnya ini pasti kalau udah ROG Nebula, dia memiliki ukuran 13,4 inci dan memiliki aspek rasio 16:10 dan hadir dengan resolusi yang cukup tinggi yaitu 2560 x 1600 serta ini yang menarik nih, refresh rate 180 Hz. Jadi cocok banget nih buat gaming cepat maupun juga kerja kreatif. Menariknya lagi, layar ini juga sudah dilengkapi dengan Corning Gorilla Glass untuk daya tahan ekstra terhadap goresan. Ditambah juga dengan lapisan DXC atau Dynamic Crystal Coating yang memang membantu mengurangi pantulan cahaya biar kita tetap nyaman walaupun kita pakai di ruangan yang cukup banyak cahaya. Sementara buat panel layar sendiri, maka unit ini menggunakan panel buatan TMA atau Tianma dengan kode TL134ADXP03. Panel ini diklaim punya color akurasi hingga 94,5% DCI-P3, 98,6% sRGB, dan sekitar 85% Adobe RGB dengan tingkat kecerahan yang bisa tembus sampai ke 500 nits. Menariknya lagi, secara spesifikasi panel layarnya ini harusnya sudah mendukung akan 100% DCI-P3 color space, jadi warna-warna yang ditampilin tuh bakal kerasa lebih akurat dan juga hidup banget. Walaupun tadi di sisi lain tadi ya agak ada deviasi dikit lah ya, nggak 100% full lah ya. Ditambah lagi layarnya pun juga sudah Pantone validated. Jadi untuk urusan akurasi warna buat kebutuhan desain ataupun editing ini harusnya aman banget guys, aman banget. Apalagi laptop ini juga sudah mendukung berbagai color profile yang bisa teman-teman pilih melalui Armoury Crate. Nanti ada pilihan kayak native, sRGB, sampai juga ke pilihan DCI-P3. Nah, seperti biasa kan kalau bukan Pichel namanya, kalau kita cuma percaya sama klaim di atas kertas. Dan Pichel langsung ngetes nih performa layarnya pakai display Cal 3, di mana dia kita pakai di 3 mode, yaitu display P3, native, dan juga sRGB. Di mode display P3, maka layarnya itu punya gamut coverage sRGB, Adobe RGB, dan DCI-P3 dengan angka rata-rata di 92,5%. Sementara untuk rata-rata gamut volumenya mencapai rata-rata di 110,6%, dengan tingkat kecerahan yang juga cukup tinggi, yaitu di angka 513,7 nits. Nah, berpindah ke mode native, ini cakupan warnanya sedikit berubah dengan nilai rata-rata sRGB, Adobe RGB, dan DCI-P3-nya tuh di angka 93,1%. Nanti teman-teman bisa lihat detailnya di layar aja ya. Lalu untuk volume warnanya pun juga naik di angka 113,3% dengan tingkat kecerahan yang sedikit turun jadi 511 nits. Sementara di mode sRGB, maka gamut coverage-nya pada sRGB, Adobe RGB, dan DCI-P3 itu menjadi lebih sempit lagi dengan rata-rata di 78,9%. Sementara untuk volume warnanya berada di rata-rata 99,97%. Tetapi dengan tingkat kecerahan yang tetap stabil di 513,4 nits. Kalau memang teman-teman bandingkan dengan spesifikasi di atas kertas, maka hasil pada mode display P3 itu sangat mendekati klaim yang 100% DCI-P3-nya tadi. Jadi memang ini modenya tuh cocok banget buat kebutuhan editing sama setup warna yang profesional. Sementara buat kalau mode native, meskipun ada sedikit penurunan di gamut sRGB dan DCI-P3 serta kecerahannya, tapi peningkatan pada cakupan Adobe RGB-nya justru bikin mode ini lebih ideal. Terutama buat kita yang mungkin banyak main di Adobe lah ya, buat desain visual ataupun kebutuhan kreatif lainnya. Dan terakhir untuk mode sRGB, walaupun ada penurunan di seluruh gamut dibandingkan dua mode sebelumnya, tapi tingkat kecerahan brightness-nya sedikit lebih tinggi, tetap bikin mode ini nyaman. Terutama buat kita yang ya membutuhkan penggunaan harian ataupun juga konsumsi konten-konten ringan lah. Terus memang buat teman-teman yang memang suka otak-atik settingan layar, maka keberadaan aplikasi Armoury Crate ini bukan hanya berfungsi buat mengubah color display aja, tapi juga bisa buat mengubah preset layar. Dan nanti di sana teman-teman akan menemukan beberapa preset layar yang bisa teman-teman pilih sesuai dengan genre game yang teman-teman sedang mainkan. Seperti contohnya ada racing, RPG, ataupun juga FPS. Jadi nanti tampilan layarnya tuh memang bisa disesuaikan dengan kebutuhan gaming teman-teman sekalian. Nah, untuk input device, maka laptop ini tuh punya 3 input device dan juga sebuah security input. Dimana di bagian input device yang pertama, laptop ini sudah mendukung akan layar sentuh atau touchscreen yang bikin pengalaman navigasinya jadi jauh lebih fleksibel, apalagi kalau dipakai dalam mode tablet. Layar 13,4 inci ini juga udah mendukung hingga 10 titik sentuh dan responsnya juga terasa cepat serta akurat, baik saat digunakan pakai jari ataupun juga pakai stylus. Tapi sayangnya pas barangnya ini nyampe ke studio, laptop ini tuh sayangnya nggak dibarengin dengan stylus pen bawaan di paket penjualannya. Lanjut buat input device yang kedua adalah keyboard yang bisa dicopot pasang, di mana dia menempel menggunakan sistem magnet. Desainnya memang fleksibel banget, bisa dipasang atau dilepas sesuai dengan kebutuhan. Dan keyboardnya sendiri pun juga sudah pakai keyboard backlit chiclet alias island style dengan satu zone RGB lighting yang bisa teman-teman atur warnanya lewat aplikasi Armoury Crate. Jadi tetap dia walaupun ya agak fleksibel, bisa dipasang sentuh gitu segala macam ya, tapi dia punya touch ala ROG lah, jadi tetap kerasa kayak laptop gaming.
Dan secara ukuran pun keyboardnya punya dimensi sekitar 30 dikali 20,6 cm dengan bobot sekitar 0,39 kg. Jadi masih terasa ringan dan juga enak dibawa-bawa. Tapi sayangnya begitu keyboardnya ini dilepas dari bodi laptop, maka dia langsung mati karena dia masih mengandalkan pin konektor lah sebagai sumber dayanya, bukan pakai baterai internal. Dan kemudian untuk bagian input device ketiga di bagian bawah keyboard, di mana terdapat sebuah touchpad berukuran 12,8 dikali 7,21 cm yang tergolong responsif dan juga akurat. Permukaannya tuh halus dan mendukung berbagai gesture Windows, jadi nyaman lah buat navigasi harian. Tapi buat gaming ataupun editing foto, memang lebih enak kalau kita tetap pakai mouse eksternal biar lebih presisi. Dan terakhir untuk bagian security input, maka laptop ini sudah dibekali dengan fitur Face Unlock yang terintegrasi lewat kamera depan yang memiliki resolusi 5 megapiksel. Ini nanti sudah lengkap juga nih dengan IR kamera buat pemindaian wajah di kondisi yang minim cahaya. Sayangnya saat Pichel coba fitur ini, kamera depannya tuh kayak nggak tersambung gitu loh dengan sistem Face Unlock. Jadi fitur ini belum bisa diuji juga secara maksimal. Pichel nggak tahu apakah memang kesalahannya di settingannya kah, di drivernya kah? Karena di driver kita cek aman-aman aja sih. Mungkin hardware kali ya. Dan untuk urusan performa, maka laptop ini sendiri dibekali dengan prosesor AMD Ryzen AI Max Plus 395 Strix Helio berbasis arsitektur Zen 5, di mana dia memiliki konfigurasi 16 inti dan juga 32 thread. Prosesornya nanti dibuat dengan fabrikasi 4 nanometer, di mana dia punya base clock 3 GHz dan bisa diboost hingga ke 5,1 GHz. Untuk urusan daya pun, maka TDP-nya sudah berada di 55 Watt secara default, tapi bisa naik sampai ke 120 Watt kalau lagi digenjot penuh. Performanya pun juga makin kencang berkat RAM 64GB LPDDR5X Quad Channel 8 GHz, plus juga storage SSD M2 NVMe PCIe 4.0 dari Kioxia berkapasitas 1 TB. Dan karena kita ngomongin storage, maka kita langsung ngetes aja nih kecepatan storage-nya dengan Crystal Smart. Di mana di mode baterai, pada pengujian sequential 1 MB dengan 841 thread, maka kecepatan membaca datanya sebesar 3,6 GB per second, dan mulus datanya mencapai 3,3 GB per second. Sementara saat masuk ke mode charging, kecepatan baca datanya itu meningkat hingga 69%. Dan juga untuk tulisnya itu juga naik sekitar 64%. Jadi memang ada peningkatan yang signifikan ya kalau di charge nih. Dan sementara lebih lanjut, laptopnya ini sendiri nanti sudah memiliki operating system bawaan, yaitu operating system Microsoft Windows 11 Home Single Language. Dengan build number 26100.6584 atau kodenya 24H2. Dan balik lagi, kita akan bakal ngetes nih performa si ROG Flow Z13 ini lewat beberapa benchmark biar kita tahu seberapa kuat nih laptop kalau diajak kerja keras. Dan di battery mode, Pichel pakai performance mode, sementara nanti di testing di charging mode kita tandemin dengan turbo mode. Dan tesnya kita mulai dengan Cinebench R23 dalam satu kali pengujian. Dan pada battery mode, laptop ini mencatatkan skor multicore 25.438 poin dan single core di 2013 poin dengan MP rasio di 12,64 kali. Sementara di charging mode, performanya naik ke 28.023 poin pada multicore atau meningkat sekitar 10% dan 2011 poin pada single core yang turun 0,1% dengan MP rasio di 13,94 kali. Testing kedua dengan Cinebench R20 dalam 3 kali pengujian. Dan pada battery mode, skor rata-ratanya adalah 9.158 dan pada charging mode, skor rata-ratanya adalah 12.008 poin atau naik sekitar 31,1%. Testing ketiga dengan CPU test rendering BMW di aplikasi Blender dengan 3 kali pengujian buat 1 frame. Dan pada battery mode, ini diselesaikan dengan waktu rata-rata 1 menit 38 detik. Sementara pada waktu charging rata-ratanya adalah 1 menit 17 detik atau naik sekitar 26,2%. Dan testing keempat menggunakan rendering di Adobe Premiere 2020, yaitu pakai Project 15 Clip 4K, H264 dan juga Preset Quality 4K dengan durasi project selama 3 menit 30 detik. Dan pada battery mode, render time-nya adalah 1 menit 32 detik. Dan pada charging mode, render time-nya adalah 1 menit 19 detik atau lebih cepat sekitar 16,5%. Testing kelima dengan PC Mark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini. Dan pada battery mode tercatat skornya adalah 9.531 buat Essential, 10.240 buat Productivity, dan 10.792 buat Digital Content Creation. Dengan skor total di 7.294 poin. Dan saat beralih kepada charging mode, hasilnya meningkat menjadi 11.748 buat Essential, 10.953 buat Productivity, dan 14.704 buat Digital Content Creation. Dengan skor akhir di 8.867 atau naik sekitar 21,6% dibandingkan saat di baterai. Dan untuk selanjutnya kita masuk ke bagian grafis, di mana laptop ini dibekali dengan integrated GPU AMD Radeon 8060S yang berjalan di frekuensi hingga 2,9 GHz. Nah, teman-teman mungkin langsung kayak emosi setengah gimana ya, kayak kenapa ini integrated? Meskipun ini nggak pakai GPU discrete gitu ya. Menurut Pichel memang performanya nggak bisa dipandang sebelah mata juga.
Mengingat konsep laptop ini adalah sebenarnya 2-in-1 laptop hybrid gaming tablet. Ya, tentunya ini keputusannya adalah sedikit banyak ada trade-off antara kelebihan dan juga kekurangannya lah. Tapi yang jelas dari beberapa riset yang Picha lakukan, GPU integrated ini memang bukan sekedar hanya gimmick belaka lah. Karena memang integrated GPU ini diklaim sudah mendekati di mana banyak game bisa dijalankan dengan baik. Dan oleh karena itu, untuk kita menyelesaikan debat ini, ya kan, maka kita akan tes nih untuk pengujian GPU-nya, mulai dari Blender GPU, 3D Mark sampai nanti kepada gaming test. Dan sekarang pun juga Pichel tambah satu level lagi, yaitu pakai mode overclock, di mana kita di sini tuh sharing memorinya Pichel atur maksimum di 48 GB. Selain itu, tahapan perbandingannya pun juga makin lengkap, di mana mulai dari battery mode, lanjut ke battery overclock, dan juga charging mode, dan lanjut kepada charging mode overclock. Dan testing pertama kita lakukan di GPU test rendering BMW. Dan dengan 3 kali pengujian buat satu frame, maka pada battery mode ini dapat diselesaikan dengan waktu rata-rata 1 menit 26 detik. Dan pada mode overclock, rata-rata render time-nya di 1 menit 34 detik. Lebih lambat 10%. Dan pada charging mode dapat diselesaikan dengan waktu rata-rata 1 menit 16 detik. Dan pada mode overclock, render time-nya menjadi 1 menit 18 detik. Atau lebih lambat 2,6%. Dan berikutnya menggunakan synthetic benchmark yaitu 3D Mark Time Spy. Dan di battery mode, GPU-nya mendapatkan skor 5719 untuk grafik, 8894 untuk CPU, dan overall-nya berada di angka 6042 poin. Dan setelah di overclock, performanya memang naik cukup signifikan, sekitar 21,7%. Sementara di charging mode, skor akhirnya tuh ada di 9760 untuk grafik, 10888 untuk CPU, dan 9915 buat overall skornya. Dan kemudian di mode overclock, dia juga sedikit naik, walaupun sedikit kecil doang ya, yaitu di 1,3%. Dibandingkan dengan 9915 tadi di sebelumnya. Dan berikutnya adalah perbandingan dengan PC dan laptop yang Pichel pernah review. Check this out. Next kita lanjut kepada gaming test, dan untuk skenario-nya masih sama seperti tes GPU yang tadi. Dan untuk game settingnya pun Pichel gunakan native resolution di layarnya yaitu 2560x1600 atau WQXGA dan maximum setting pada setiap gamenya. Game pertama GTA 5 di native resolution dan juga setting very high. Di battery mode rata-rata FPS-nya di 91, sementara saat overclock rata-rata naik 1,9%. Dan charging mode rata-rata FPS-nya di 132,2 dan saat overclock rata-rata FPS-nya turun 1,7%. Dan game kedua CS2 di native resolution dan juga setting very high. Di battery mode rata-rata FPS di 46,2 dan saat overclock rata-rata naik 37%. Sementara charging mode rata-rata FPS di 63,1 dan sementara saat di overclock rata-ratanya naik ke 4,6%. Game ketiga Dota 2, native resolution dan juga setting best looking. Di battery mode rata-rata FPS di 86,8 dan saat overclock rata-rata FPS naik 12,7%. Dan di charging mode rata-rata FPS di 127,9, sementara saat kita overclock rata-rata FPS turun 6,7%. Game keempat FC25, native resolution dan juga setting ultra. Di battery mode rata-rata FPS di 44,5 dan saat overclock rata-rata naik 11,9%. Dan di charging mode rata-rata FPS di 48,5, sementara saat overclock rata-rata FPS naik 23,1%. Game kelima The Sims 4, native resolution dan juga setting ultra. Di battery mode rata-rata FPS di 110,2, sementara saat overclock rata-rata FPS naik 47,4%. Dan di charging mode rata-rata FPS di 172,3, sementara saat overclock rata-rata FPS turun 3%. Game keenam Cyberpunk 2077, native resolution dan juga setting ray tracing low. Dan di battery mode rata-rata FPS di 17,9, dan saat overclock rata-rata FPS naik 44%. Dan di charging mode rata-rata FPS di 24,3, sementara saat overclock rata-rata FPS naik 23%. Next game ketujuh yaitu Need for Speed Unbound di native resolution dan juga setting low. Di battery mode rata-rata FPS di 30,1, sementara saat overclock rata-rata FPS naik 41,5%. Dan di charging mode rata-rata FPS di 47,8, dan saat overclock rata-rata FPS naik 19,7%. Game ke-8 Valorant, native resolution dan juga setting high. Di battery mode rata-rata FPS di 334,4 dan saat overclock rata-rata FPS turun 26,5%. Sementara charging mode rata-rata FPS di 422,8 dan saat di overclock rata-rata FPS turun 20,8%.
Game ke-9 sekaligus yang terakhir yaitu Genshin Impact di native resolution dan juga setting high. Di battery mode rata-rata FPS di 104,4, sementara saat overclock rata-rata FPS naik 12,6%. Dan di charging mode rata-rata FPS di 126,2, sementara saat overclock rata-rata FPS turun 12,2%. Dari serangkaian tes game yang tadi, secara performa laptop ini jelas memiliki potensi yang tinggi buat urusan gaming. Ya iyalah, namanya juga ROG ya kan. Tapi yang menjadi catatan bisa dilihat kalau performa laptop ini meningkat pada semua game, terutama pada saat mode charging. Tapi yang menariknya memang pada saat mode charging plus overclock ini malahan tidak menghasilkan peningkatan yang signifikan. Justru di dalam kondisi beberapa game malahan jadi menurun nih performanya. Nah terus mungkin teman-teman nanya kan, terus buat apa lokasin sampai 48 GB? Ya cuma kan itu bisa jadi karena dia ngambil RAM utamanya gitu kan. Jadi ya ujung-ujungnya dia suffer juga. Dari bahas game kita lanjut ke bagian cooling system, di mana Pichel sendiri nggak bisa ngasih lihat secara langsung gimana sistem pendinginannya, karena laptop ini memiliki desain unibody dan di studio Pichel Techno memang belum memiliki alat buat bongkar bodinya. Tapi kalau dari beberapa gambar dan penjelasan teardown-nya, laptop ini udah pakai teknologi vapor chamber yang dikombinasikan dengan twin fan di sisi kanan dan juga kirinya. Di mana nanti udara dingin ditarik lewat lubang-lubang kecil pada belakang bodi, sementara udara panasnya dikeluarkan lewat lubang pada bagian atas dari bodinya. Sistem pendinginan ini juga nanti terintegrasi langsung dengan aplikasi Armoury Crate, jadi teman-teman bisa pantau tuh kayak suhu, ubah mode performa, atau atur kecepatan kipas sesuai dengan kebutuhan ataupun keinginan teman-teman sekalian. Dan memang seperti biasa, Pichel akan melakukan stress test dan juga pengetesan semua menggunakan aplikasi Eden 4 dengan skenario baterai dan juga charging mode. Kita akan coba lihat behavior yang ditunjukkan sama nih laptop. Untuk idle test di battery mode, CPU usage-nya berada di rata-rata di 1,2%, dengan suhu rata-rata di 46 derajat Celcius. Sementara buat konsumsi dari CPU-nya ada di angka rata-rata 3 watt dan core clock-nya berjalan di sekitar 1,8 GHz. Sementara pada charging mode, ini dia memiliki CPU usage rata-rata di 0,8%, dengan suhu rata-rata di 41 derajat Celcius. Tapi kalau untuk konsumsi dayanya sendiri berada di angka rata-rata 6 watt dan core clock-nya berada di angka rata-rata 2,9 GHz. Nah setelah kita tungguin sekitar 10 menit, Pichel langsung lanjut lagi nih ke sesi stress test pakai Iden 4. Di battery mode, daya ataupun powernya ini melonjak sampai ke 41 watt. Dengan suhu yang memang perlahan naik dan juga stabil sekitar 76 derajat Celcius. Sementara untuk core clock-nya sendiri nggak banyak berubah dengan rata-rata di angka 2,5 GHz. Begitu pindah ke charging mode, maka tenaganya langsung naik signifikan dan powernya tembus di 56 watt dengan suhu maksimumnya mencapai 95 derajat Celcius. Sementara buat core clock-nya memang masih stabil di kisaran 3 GHz aja. Dan dari yang Pichel lihat, memang hasilnya nih agak nggak sesuai sama klaim di atas kertas ya. Contohnya di bagian daya, laptop ini katanya diklaim bisa tembus sampai 120 watt. Tapi pas dites, malahan mentok cuma di kisaran 40-60 watt aja. Ya menurut Pichel kemungkinan Asus sengaja ngebatasin performa dayanya lah, biar laptop ini tetap efisien dan juga nggak terlalu boros. Apalagi mengingat bentuknya yang lebih ke portable gaming device. Tapi ujung-ujungnya pertanyaannya kenapa sampai sejauh ini sih itu kan? Ini kan sampai setengahnya gitu loh. Dan lebih lanjut untuk urusan suhu, maka kita juga tes nih permukaan laptopnya sendiri. Di mana saat bermain game, titik panasnya berada di sisi atas laptop yang berada di titik dari CPU-nya. Di sini tuh dia berada di suhu rata-rata 46,5 derajat dan tertingginya berada di 48,3 derajat Celcius. Sementara di sisi belakang laptop, titik panasnya terpusat di area yang sama dengan suhu rata-rata 49 derajat dan tertinggi mencapai 50,5 derajat Celcius. Lalu saat kita stress test, titik panas di sisi atas laptop tuh masih berada di area yang sama dengan yang sebelumnya. Pada area ini suhu rata-ratanya adalah 47,5 derajat dengan suhu tertinggi mencapai 49 derajat Celcius. Sementara di sisi belakang laptop, titik panas masih terpusat di area chip CPU-nya dengan suhu rata-rata di 48,7 dengan suhu tertinggi mencapai 50,1 derajat Celcius. Jadi dari hasil pengujian suhu tadi bisa dibilang performa thermalnya tuh masih cukup terkontrol. Titik panas memang terpusat ya di area CPU bagian atas, tapi penyebaran suhunya merata lah dan nggak sampai bikin area tertentu terasa panas berlebihan. Artinya memang sistem pendinginan ROG Flow Z13 ini bisa dibilang ya nggak bisa dibilang efektif juga, bisa dibilang efektif juga mungkin bisa aja. Ya minimal buat menjaga performanya tetap stabil lah. Bahkan jika digeber di beban kerja berat. Dan juga dengan suhu yang sepanas ini, sebenarnya Pichel nggak ngerekomendasiin teman-teman untuk pakai di mode tabletnya ya. Mending pakai di mode laptop aja, taruh di meja, duduk manis, selesai gitu. Daripada dipegang tuh kayak tergolong panas sih. Untuk urusan audionya, maka laptop ini sudah menggunakan akan 2 buah speaker dengan total daya 2 watt, dual force yang menghadap kanan dan kiri dan juga dilengkapi dengan Smart Amp teknologi. Nggak lupa juga dia juga sudah ditambah nih dengan teknologi Dolby Atmos. Dari kualitas suaranya sendiri memang sangat bagus dan juga jernih, tapi sayangnya Pichel ngerasa kali ini bassnya agak kurang nendang aja gitu.
Dan saat Pichel tes dengan sebuah lagu, level suara maksimumnya tuh bisa sampai di 96,1 desibel, dengan rata-rata di 90,6 desibel. Sementara buat kameranya sendiri, pada bagian belakang terdapat kamera dengan resolusi 13 megapiksel yang menguatkan akan aksen tabletnya. Dan buat tes yang Pichel kasih tunjuk, sekalian dengan tes speakernya, ya biar teman-teman penasaran, ini deh. Contoh-contohnya biar teman-teman bisa lihat langsung deh ya. Check this out. Yang teman-teman lihat sekarang adalah hasil dari rekaman kamera belakang laptop ROG Flow Z13, dan dia bisa menangkap gambar dengan resolusi 3840 x 2160 atau 4K, dan dapat merekam merekam video 2160p 30 fps. Jadi ini rekaman sampai 4K ya, harusnya sih bening ya. Dan ini jelas lagi ada di dalam studio dengan dua set-top box itu mah STB buat nyari sinyal dengan softbox maksudnya. Ini kanan kiri di sini kalau teman-teman lihat, dan kondisinya juga lagi tengah hari, sengaja jalur nggak bikin di luar biar teman-teman bisa lihat kalau dia dalam keadaan low light seperti apa, apakah banyak noise-nya seperti yang lain atau emang udah cerah. Itu aja, thank you. Lanjut ke bagian konektivitas, maka laptop ini sendiri sudah dibekali dengan modul Wi-Fi dari MediaTek dengan kode MT7925 yang sudah support akan Wi-Fi 7, ya kan, udah paling gokil, the greatest, gitu kan. Dan juga sudah ditandemin sama Bluetooth versi 5.4 yang punya koneksi yang lebih luas. Wi-Fi chip ini sendiri juga sudah support akan 3 frekuensi, yaitu 2,4, 5, dan juga 6 GHz. Jadi memang sudah sangat support lah buat Wi-Fi kekinian. Ya buat teman-teman yang nanya untuk LAN segala macam, sorry to say, kita udah bilang tadi tidak ada ya. Jadi nggak usah ngarepin yang aneh-aneh ya. Lanjut lagi, sekarang kita bahas soal daya tahan baterainya. Di mana ROG Flow Z13 ini dibekali baterai berkapasitas 70.000 mWh atau sekitar 70 Wh berbahan lithium polymer. Buat ngetes performanya, maka Pichel pakai PCMark 10 dengan scalar Modern Office dan juga Armoury Crest Performance. Dan hasilnya, laptop ini bertahan selama 4 jam 12 menit dari posisi full 100% sampai tersisa 3% baterainya. Nah, tapi menariknya begitu dipakai di mode gaming dengan brightness full dan juga Armoury Crest Performance aktif, daya tahannya langsung ngedrop dan cuma bertahan 42 menit aja. Mode gaming ini memang ternyata menguras daya lebih banyak ya, tepatnya sekitar 83,3% lebih boros lah. Jadi jelas banget gaming sambil pas charger itu cuma jadi opsi darurat aja. Dan memang to be honest, Pichel juga agak aneh ya, kok bisa ya seboros ini gitu ya kan. Apalagi buat kita pakai kerjaan aja, kayak 4 jam itu menurut Pichel udah sangat-sangat unacceptable lah ya buat zaman sekarang. Apalagi ini kan gimana ya, ini nggak pakai discrete GPU juga gitu kan. Kenapa bisa sampai seboros itu gitu. Nah, tapi terlepas daripada itu teman-teman, kita sekarang fokus ke chargernya dulu deh. Dimana kita akan masuk ke bagian test charging dari ROG Z13 ini. Dimana dalam paket penjualannya sebenarnya teman-teman akan dikasih 2 tipe charger dalam paket penjualan. Yaitu yang pertama 200 watt dan juga yang 100 watt. Dan kita akan coba lihat dalam 2 skenario pengujian buat dua-dua charger ini. Tujuannya agar kita bisa lihat seberapa efisien dan cepat juga sih proses pengisian dari tiap kondisinya. Yang pertama dengan charger 200 watt dengan output 20 volt 10 ampere. Dan dalam kondisi laptop kita tetap hidupkan, tapi dalam kondisi idle alias nggak dipakai. Dan hasilnya dari 1 sampai 100% ini butuh waktu sekitar 1 jam 40 menit buat pengisiannya. Sementara pakai charger yang 100 watt dengan output 20 volt 5 ampere dalam kondisi laptop mati, maka hasilnya dari 2% sampai 100% butuh waktu 1 jam 32 menit. Artinya di sini bisa dilihat ya teman-teman, jika kecepatan pengisian 100 dan 200 watt ini tuh nggak jauh berbeda, meskipun sejatinya dalam kondisi yang berbeda. Yang satu hidup tapi yang satu idle, sementara yang satu mati gitu. Berarti bisa jadi nih dalam chargernya nih dia kasih kayak limitation sebenarnya nih ya, berarti biar daya yang masuk tuh nggak terlalu banyak. Tapi tetap aja kalau Pichel pribadi sih 200 watt akan lebih banyak membantu sih. Karena apa? Karena contohnya kalau kita lagi main sambil ngecharge, harusnya kan 200 watt itu nggak akan turun lah dayanya. Harusnya ya, akan lebih cepat naik gitu. Terakhir kita masuk ke bagian upgradability. Nah ini agak disayangkan sih, karena Asus ROG Flow Z13 ini nggak ngasih banyak ruang buat upgrade. Jadi kalau teman-teman berharap bisa tambah RAM ataupun pasang kartu grafis internal, ya nggak mungkin lah ya, sorry to say, itu nggak akan bisa lah guys. Karena satu-satunya opsi upgrade yang tersedia pada ROG Flow Z13 ini adalah lewat slot SSD M2 NVMe yang sudah pakai interface PCIe.
Slot ini sebenarnya bisa diakses dengan mudah lewat panel di belakangnya. Jadi kalau suatu saat mau ganti SSD dengan kapasitas yang lebih besar, tinggal buka aja nih panelnya. Nggak perlu bongkar banyak-banyak bagiannya. Terus kalau ditanya kenapa ruang buat upgrade-nya ini cukup dikit gitu ya. Menurut Pichel sih karena ini desain ROG Flow Z13 ini kan tipis dan ringkas. Jadi konsekuensinya ya numbalin akan upgradability-nya. Overall, menurut pribadi Pichel, laptop ROG Flow Z13 yang kali ini Pichel review adalah sebuah laptop gaming 2-in-1 yang tampil unik dengan desain retro futuristik khas ROG. Ya memang walaupun bentuknya menyerupai tablet, performanya jauh lah dari kata biasa. Karena di dalam bodinya tersimpan hardware kelas atas yang sanggup nanganin kerja berat termasuk gaming. Ya, to be honest, saat dipakai main game performanya bisa dibilang solid banget dengan ukuran perangkat GPU terintegrasi. Beberapa game populer kayak Valorant, Genshin Impact, dan Cyberpunk 2077, walaupun low setting gitu kan, masih bisa jalankan lah dengan lancar. Apalagi kalau laptopnya ditambahin kondisi dalam ngecharge dan mode turbonya aktif, harusnya performanya langsung naik signifikan dan suhunya pun juga tetap terkontrol dengan baik. Jadi bisa dibilang ROG Flow Z13 ini cocok banget buat teman-teman yang pengen power laptop gaming tapi dengan portabilitas sebuah tablet. Fleksibel, stylish, tapi tetap ganas lah saat diajak kerja keras. Tapi walaupun begitu, tetap ada beberapa minus yang Pichel temui selama pemakaian. Pertama, Pichel melihat kayaknya approach dari ROG ini agak cukup dipertanyakan lah dengan mengganti GPU discrete-nya itu tadi dengan GPU integrated. Itu agak fatal sih karena beberapa game jadinya kerasa banget gitu impact-nya. Dan yang kedua adalah sebenarnya daya tahan baterainya, ya kan? Seperti catatan tadi dia udah pakai GPU integrated tapi baterainya malahan keok gitu. Daya tahannya jadi malahan boros banget gitu. Jadi udah dari sisi mobilitas agak kurang karena performa optimalnya baru keluar. Kemudian baterainya juga nggak bagus-bagus amat gitu ya, kayak aduh, salah lah. Dan juga yang ketiga adalah pada waktu pengetesan juga kamera depannya ini nggak berfungsi. Sayang banget kamera depan nggak bisa menampilkan gambar sama sekali. Jadi Pichel juga nggak bisa ngandelin laptop ini buat dipakai meeting juga karena ujung-ujungnya ya tekor gitu. Untungnya kamera belakang masih berfungsi dengan baik dan mampu menghasilkan gambar yang tajam lah ya kan. Untuk kebutuhan dokumentasi cepat atau merekam video pendek hasilnya masih bisa diandalkan lah, terutama di kondisi pencahayaan yang baik. Dan yang terakhir adalah catatan Pichel adalah upgradability yang memang terbatas. Dan memang ini sudah jelas lah karena ini kita nggak bisa dikasih ruang banyak karena memang juga laptopnya sendiri cukup slim. Dan dibalik semua kelebihan dan kelemahan yang tadi, maka laptop ini sendiri tuh dibanderol di harga 40 jutaan kurang dikit. Yang teman-teman bisa beli di toko official ROG Indonesia yang ada di aplikasi oranye ataupun hijau. Ya kalau teman-teman tanya ke Pichel sih merasa kemahalan sih ya. Karena memang agak nggak masuk akal sih. 40 tuh kita bisa beli yang lain yang udah balancing antara CPU dan GPU-nya. Sehingga kita bisa dapat overall experience yang jadi lebih enak. Dan juga mungkin yang baterainya bisa lebih lama kali ya. Tahu deh ini kenapa deh nih. Dan nanti kalau teman-teman yang ingin tertarik dengan produk ini atau mau cek produknya, jangan lupa untuk cek di deskripsi yang Pichel akan tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan juga share video ini, plus kunjungi sosial media Pichel Techno dan Pichel Media Group seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan juga website yaitu pichelmediagroup.com. Jangan lupa juga kunjungi Pichel yang lain di bawah Pichel Media Group seperti Pichel Main Game yang bahas soal game konsol, PMG Fams yang bahas perspektif Pichel serta keluarga, dan Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa teman-teman pada subscribe ya. Jadi itu Pichel kali ini. Thank you guys for watching. Until the next video. Bye-bye. Agak gokil sih ya. Aduh. Ih, ngeri. Coba RTX kayak gitu ya kan. Kalau RTX sih oke lah.